warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Faqallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Akhirul kalam, shadaqallahul azim. Yang terhormat Ustazah Al-Mukarramah Ustazah Hajah Siti Munasah MPDI sebagai dosen pembimbing mata kuliah dasar-dasar fikih Islam terjemahan kitab Safinatun Najah di PKM Pendidikan Kader Mubalighoh 2 MDI DMI Matraman Jakarta Timur. Dan yang saya cintai serta saya sayangi ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Khairun Nisa rahimakumullah. Bu, sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga pada siang hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bersama-sama bermuwajahah, bermujalasah dan berta'aruf di tempat yang penuh barokah ini, yaitu tamannya surga, dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan duduknya kita di taman surga ini mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa sholawat dan salam kita panjatkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang insya Allah termasuk kita akan mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya Tati Sudarti, nomor absen urut 20 di Pendidikan Kader Mubalighoh DMI 2 Matraman Jakarta Timur, dalam hal ini akan menyampaikan dasar-dasar fikih Islam mengenai syarat-syarat Fatihah dan tasdid Fatihah yang diambil dari terjemah kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim Ibnu Samir Al-Hadrami. Semoga dalam penyampaian ini terutama saya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dan mendapat ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah. Pada sekarang saya akan menyampaikan mengenai syarat-syarat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslu surudul Fatihah. Asyarah. Jadi syarat Al-Fatihah ada 10, yaitu 1. At-tartib, maksudnya tertib dalam membaca surat Al-Fatihah. Kedua, yaitu wal muwalah. Wal muwalah itu muwalah, maksudnya urut dan tidak diselah. Jadi bacaannya itu terus menerus, ya. Bacaannya terus menerus di antara sesama ayat. Jadi disebut dengan muwalah. Muwalah itu urut dan tidak diselah. Lalu yang ketiga yaitu wa mura'atu hurufiha. Jadi menjaga huruf-hurufnya, terutama huruf karena huruf-huruf itu sesuai dengan makhrajul huruf, ya, sesuai dengan tajwid. Jadi makhrajul huruf yang keluar sesuai pada tempatnya. Misalnya kita membaca za, dibaca za, jadi jangan da atau da,
atau za ya, a'udzubillah. Jadi tidak a'udzubillah ya. Nah, itu jadi sesuai huruf-hurufnya. Yang berikutnya yang keempat, wa mura'atu tasdidatiyah. Jadinya dibaca menjaga tasdidnya. Tasdid. Jadi tasdid itu perlu dalam pembacaan surat Al-Fatihah. Karena dalam sholat ya wajib hukumnya membaca surat Al-Fatihah. Apabila ketinggalan atau tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah ya. Walaupun itu tidak disertai dengan surat-surat yang lain. Kalau ibu hafalnya Al-Fatihah, baca aja Al-Fatihah ya. Itu sudah sah Bu ya. Jadi karena yang syarat wajib sholat itu adalah syarat Al-Fatihah. Jadi menjaga tasdidnya ya Bu ya. Di situ banyak tasdid. Nanti akan dijelaskan di bawah berikut ini. Kelima yaitu wa alla yaskuta saktata dohilata wala qadirata yaqdilu biha qada'al qira'ah. Jadi tidak berhenti lama atau sebentar bertujuan memutus bacaan. Jadi misalnya ibu baca alhamdulillah, nah itu tidak boleh Bu, karena itu mutus ya. Jadi alhamdulillah, jadi tidak ada yang terdengar lagi alhamdulillah, itu namanya memutus ya. Jadi di sini syaratnya tidak berhenti lama atau sebentar ya, yang bertujuan memutus bacaan ya. Itu alhamdulillah itu berarti mutus ya, mutus bacaan. Itu tidak dibolehkan ya dalam kita sholat membaca surat Al-Fatihah. Berikutnya adalah keenam, wa qiraati kulli ayatiha wa minhal basmalah. Nah, jadi membaca semua ayatnya termasuk basmalah. Jadi kalau kita membaca surat Al-Fatihah, kita bismillahirrahmanirrahim itu sudah termasuk dalam rangkuman surat Al-Fatihah ya. Jadi dengan ibu udah berdiri lagi membaca Al-Fatihah tidak pakai bismillah, tidak boleh. Jadi basmalah itu adalah bagian daripada surat Al-Fatihah ya. Jadi harus ayatnya termasuk dengan bacaan basmalah. Berikutnya yang ketujuh adalah wa adamul lahanil muhilla bil makna ya. Tidaklah salah baca, tidak lan itu adalah salah baca yang bisa merubah makna ya. Itu alhamdulillah dengan alhamdulillah ya. Jadi al-ha ya Pak, ha ini tipis. Alhamdulillah itu kita bersyukur kepada Allah. Jadi kalau alhamdulillah itu besar, kita beda lagi artinya ya. Jadi berikutnya adalah nomor 8 yaitu wa antakuna halatal qiyami fil fardhi. Nah, membaca dengan berdiri saat sholat fardu. Jadi kalau udah Allahu Akbar baca Al-Fatihah berdiri. Apabila ibu tidak bisa, ibu biasanya duduk nih sholatnya ya kan, kakinya sakit, tapi ibu berdiri dulu ya, niat berdiri dulu sampai Al-Fatihah, sampai ibu ruku ya, ruku, habis ruku kan mau sujud, nah ibu duduk sembari sujud ya. Jadi pokoknya membaca yang masih bisa berdiri di saat melaksanakan sholat, silahkan itu hukumnya berdiri dulu ya, berdiri dulu sampai ruku, mau sujud baru duduk ya Bu ya, paham gak Bu? Ya, jadinya jadi baca Al-Fatihahnya itu sembari diri ya. Nanti untuk berikutnya ibu kan duduk nih, kalau ibu kuat berdiri silakan berdiri lagi baca Al-Fatihahnya ya, sampai ayat berikutnya ya. Kalau tidak bisa diri lagi, duduk lagi gitu ya. Kalau ibu nggak bisa sujudnya aja, kalau ruku juga pasti nggak bisa ya kan. Jadi ruku sama sujud boleh duduk ya. Terus selanjutnya nomor 9 adalah wa'an yusmi'a nafsahul qira'ah. Jadinya
dirinya mendengarkan bacaannya. Jadi dirinya nih kita baca nih, kita dengar Bu dari kuping kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan otong. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini di kuping kita, diri kita nih dengar. Jangan Ibu dalam hati, Ibu tuh merem, nggak boleh Bu sholat merem ya. Jadi kita menunduk lihat sejadah sebatas kita sujud. Jadi Ibu baca Al-Fatihahnya terdengar ya. Sir, jangan kencang-kencang juga ya bacanya ya. Jadi Ibu sir, dengar di kuping kita ya. Itu salah satu juga menghindari kekhusyukan kita sehingga kita bisa khusyuk sholatnya. Selanjutnya yang ke-10 adalah wa'ala yataholla laha zikru ajnabi. Nah, tidak menyela-nyelakan dengan zikir lain. Jadi Ibu Al-Fatihah ya, Al-Fatihah jangan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Subhanallah, enggak boleh ya. Atau subhana alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu tidak boleh disela-sela dengan zikir-zikir lain. Jadi Al-Fatihah habiskan 7 ayat ya. Itu tadi mengenai syarat-syarat dari Al-Fatihah. Jadi ada 10 itu ya. Berikutnya adalah tasjid Al-Fatihah. Nah, dikatakan faslun tasdidatul Fatihah. Jadinya fasal mengenai tasdid di Al-Fatihah ada 14 ya. Arba'a asyara. Jadi ada 14. Pertama yaitu bismillahi farqalam ya, farqala ya. Ada di millah lah ya. Bismillah di atas huruf lam. Bismillah. Itu la-nya tuh harus ditasjid. Jadinya bismillah ya, jangan bismillah itu berarti lewat ya. Harus bertasjid. Bismillah. Nah, gitu ya cara bacanya itu. Jadi tasjidnya di atas huruf lam ya. Kedua adalah ar-rahmanil qaula. Ar-ra ya. Jadi ada di ar-rahman, ro, ar-ro ya, ada di ro, di huruf ro ya. Jadi ar-rahman di atas ro, ada tasjidnya tuh ya di Al-Fatihah. Jadi bacanya jangan ar-rahman, ar-rahman. Jadi ar-rahman ya. Jangan ar-rahman ya, ar-rahman itu. Ar-rahman itu tidak bertasjid. Jadi kalau yang bertasjid ar-rahmanir-rahim, sama itu dengan nirrahim juga ada di atas ro ya. Jadi yang keempat. Nah, itu ya. Jadi yang keempat ya, yang tadi yang ketiga ya ar-rahman, ar-rahim itu sama di atas ro. Yang keempat yaitu alhamdulillahil fauqolami al-halalah. Jadi alhamdulillah di atas lam jalalah. Jadinya alhamdulillah, dulillah. Nah, ini makanya suka diputus. Sebenarnya itu bukan putus, dulillah, supaya jelas dulillah. Lilnya itu bertasjid, bukan yang maksudnya alhamdulillah gitu ya. Jadi ini maksudnya alhamdulillah ya. Dulillah ya. Ini dikatakan di dalam kitab Safinatun Najah. Jadi mudah-mudahan yang keempat tadi Bu ya. Sedangkan yang kelima adalah Robbil alamin fauqal ba'i ya. Dikatakan Robbil alamin itu juga ada di atas ro, robbil ya. Jadi dikatakan robbil. Nah, ro di atas ro ya, ada ba. Jadinya robbil, jangan robbil alamin robbil ya. Itu tidak bertasjid. Jadinya robbil ya. Berikutnya yang keenam sama Bu. Jadinya ar-rahmani fauqa ro ya. Jadinya ada di ro ya. Jadi dikatakan ar-rahim itu juga ada di ro. Ar-rahim ya. Ar-rahmanir-rahim, nir-rahim ya. Jadi ada di ro ya, di atas ro. Yang berikutnya 8 adanya
maliki yaumiddin fauqad dalil. Ya, dikatakan 8 itu ad-dini di atas dal. Maliki yaumiddin. Nah, dalnya ada tasdid ya. Maliki yaumiddin ya. Jadi itu ada tasdidnya, Bu. Din di atas dal. Berikutnya adalah iyyaka na'budu fauqal ya. Nah, jadi tasdidnya ada di atas ya. Ya, jadinya iyyaka na'budu. Coba bareng, Bu. Iyyaka na'budu. Nah, gitu ya. Jadi jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi harus ditekan ya, karena di iyanya itu ada tasdid ya. Jadi harus tertekan ya. Jangan sampai dua-duanya itu, Bu, ya. Ada yang baca satu iya panjang. Yang jadi iya karena budu wa iya karena saya. Jadi ini satu di iya yang kedua ini suka mat asli atau tobi'inya dilewatkan ya. Jadi diperhatikan huruf-hurufnya ya, seperti yang tadi di atas dijelaskan. Jadi berikutnya adalah wa iya karena nasta'in fauqal ya. Jadi ada di atas ya. Jadi iyyaka nasta'in di atas ya. Ya, ada tasdid kan, Bu? Nah, ya. Jadi bacanya harus seperti itu. Berikutnya 11 ihdinas siratal mustaqim fauqas shad. Nah, ada di atas shad ya. Ihdinas shad ya. Jangan maju-maju banget, Bu. Ihdinas siratal mustaqim ya. Ihdinas ya. Ada di atas shad ya. Shad itu ada tasdidnya. Nah, berikutnya yang ke 12 yaitu siratal ladzina fauqal lam ya. Jadi siratal ladzi ada di atas lam. Ya. Jadi itu juga harus ditekankan. Ada penekanan di siratal ladzi ya. Siratal ladzi, jangan siratal ladzi. Nah, itu kan bablas, Bu, enggak ada tasdidnya. Siratal ladzi. Nah, itu bablas ya. Jadi siratal ladzi ya, ada tasdidnya. Lalu berikutnya adalah 13 ya. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin fauqas dodi wal lam ya. Jadi di an'amta 'alaihim ghairil ini ada tasdidnya di an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim dho ya, ada di dot dan lam ya. Dan huruf lam itu ada tasdidnya ya. Jadi harus teliti, Bu ya. Makanya nih ditekankan yang namanya bertasdid itu harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi coba ayo sama-sama kita baca suratul Fatihah pakai tasdidnya ya, Bu ya. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
itu yang bisa saya sampaikan dari dasar-dasar fikih Islam mengenai syarat-syarat Al-Fatihah dan tasdid dalam Al-Fatihah. Semoga bisa bermanfaat untuk pembacaan kita dalam melaksanakan sholat dengan benar. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan beribu terima kasih. Usikum binafsi wa taqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.